ya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai tempat daripada karamahnya beliau yang airnya ini tidak akan habis. Ada dua nih, ada dua, bukan satu. Di sini salah satu, namanya ini air kehidupan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu lagi dengan saya. Sekian lama tidak ke vlog dan tidak berziarah ke Magam Wali. Alhamdulillah di sini teman, masya Allah, orang tua kita Ibnu Walid Habib Helmi sudah sehat walafiat. Amin. Masya Allah, nemenin berkah. Ini ada Haji Fahmi, Profesor Dr. Haji Fahmi, masya Allah. Dan sini Ustadz Congcalang namanya, dari Jakarta, ya. Dan juga ada tim Patwal bin Ja'far yang selalu menemani Habib Mustafa bin Ja'far Segaf. Kita saat ini berada di gunung apa? Gunung Picung. Untuk Picung, bukan si Pitung ya, beda. Dan ada surat ya, itu menandakan menyambut atas kedatangan kita di Magom daripada Amas Saikin Balung Tunggal. Nah, itulah maksudnya gitu ya. Karena masih penasaran magomnya seperti apa, dan luar biasa nih posisinya kita di atas bukit gunung yang perjalanannya dari Jakarta ke sini menempuh sekitar 2 atau 3 jam dia. Iya. Nah, kalau jalan kaki pasti Jempor. Ya. Dan tapi suasananya luar biasa ya, tuh gelap, nggak ada lampu. Karena di gunung kalau siang-siang ini luar biasa Walid ya. Ajib. Hilang utang, pulang ke rumah ada lagi. Baik, para penonton dan para subscriber, kita akan masuk menin dulu kita, orang tua kita, untuk masuk ke dalam. Ini agak nanjak ke depan ya. Kalau ada rematik insya Allah sembuh. Amin. Karena nanjak ini. Yuk kita masuk ke dalam. Ini penjarahannya ini seperti Paling Songo ya. Iya. Apa namanya sih? Gunung Muria. Gunung Muria. Tuh, lihatin. Jadi ini wali-wali Allah nih tersembunyi. Beliau hilangkan, kesumpakan dunia isi hatinya zikir pada Allah SWT. Nih, kita naik sini banyak. Nanti kita ngobrol sama kuncinya. Ada kuncinya ada? Hah? Aduh, itu sedikit. Udah bengek. Lagi panjang. Subhanallah. Kuburannya di mana? Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Ini orang baik, luar biasa. Ini ada Habib Helmi dari Depok. Anda punya orang tua. Amin. Ini ada Haji Fahmi, mana ke kamar mana? Kebiasaan itu dia. Karena ini Ustadz Ishak ini ya, dari atau kadang-kadang nanjak, lumayan nanjak tapi nggak biasa. Tapi mudah-mudahan berkah. Itu istirahat atau bagaimana? Kuburannya di sini boleh, di situ boleh. Nah, Kuburan ini. mana ini? ini dia. Oh, di dalam ini. Oh, boleh. Jadi ini nggak apa-apa deh. Tapi post ke YouTube tidak ada masalah. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Masya Allah. Baik, para penonton semuanya, kita dulu nyari apa sebentar. Oh, sedikit bang, bagaimana panjang. Kita sudah sampai di tempat daripada Magom apa namanya? Amas Saikin. Dan insya Allah kita akan berbincang mengenai sejarahnya beliau, dari mana beliau bisa datang di tempat sini, dan apa tujuannya beliau datang seperti ini.
Yang pasti Walid mungkin kita istirahat dulu. Apa langsung jarah gimana? Istirahat Hah? Boleh. Istirahat dulu. Oh. Direk dulu. Oke lah. Kita istirahat dulu. Gimana Walid? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah datang daripada salah satu pengurus daripada Magom Ama Saikin. Dan nanti insya Allah kita akan sedikit sejarahnya beliau, walaupun tidak begitu lengkap untuk membahas. Yang pasti beliau dari amanah-amanah yang sudah menjaga Magom ini. Yuk kita masuk. Boleh padahal saya masuk dulu. الفاتحة إلى هذا النبي سيدنا وحبيبنا الشفيعنا ومولانا سيدنا محمد والسلام على رسول هذه الرحمة النجاة وإسم الفقير المقدم محمد بن أبي معاوية وإلى رئيس الله قبل الأنفاس الإمام هذه الأمة إبراهيم الفاس وسعيد بن البراس وإلى رئيس الله قبل الإرشاد وحسن بدر البلاد الإمام البيتوت الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وإلى سيدنا سلطان أولياء سعد القادر الجيلاني وإلى سيدنا Soleh bin Muhammad wa ila Imam Al-Hadi Abdullah bin Muhammad atas keramat Empang wa ila Rusigul Magom Amma Syaikin Anna Allah yurid darajatihim fil jannah wa yaj'alhum barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bismillahir al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لفظ ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدرون بشيء إلا ما شاء وسع كرسي السماوات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من اجل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم إنا نسألك لك الفاتحة. آمين. برحمة الفاتحة. بشر الفاتحة. يا فرد الحميد كسف الغرام يا من يا به آخر الغرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلحمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي جنوبي وزلتي وتنزل في كل حال ولمحة تناجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تسرى لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهوني بهم وذريتي وسعتي وسيرتي وتصرف عني كل
syarra li syarri min insin wa jinnatin bi fadlika basirni bi husni khawatim wa bi rahmatik bidari righamati alayhi min al-mawla salatu wa taslimu wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi. Amin 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 Alhamdulillah hadirin, kita sudah berziarah, tawasul dan berzikir, mengambil tabaruk berkah daripada para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak para penonton yang menanyakan bagaimana tata cara untuk ziarah. Nah, itu seperti itu. Kita bertawasul, membaca Fatihah untuk menghormati ya. Dan sekiranya ini ada sedikit pelurusan. Jadi kalau misalnya ada ziarah ada potong-potong rokok itu sebetulnya tidak ada. Nah, kita tata cara kita menghargai magomnya wali Allah. Nah, jadi seenggaknya kita harus bisa mematasi untuk masuk ke magom para wali Allah, karena beliaulah salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada saudara Mas Sukari yang sudah lama daripada mengurusi ini magom dari turun menurun ya. Mungkin ada sedikit penjelasan magom ini kenapa bisa ada di sini, atau dari keturunan mana beliau asalnya? Dari itu nanti udah dibilangin sama saya itu kalau Cirebon itu katanya kata sepuh dari Cirebon gitu. Cuman dia itu ditugaskan di sini dari Bogor itu menyebarkan agama Islam, menyiarkan agama Islam dari Bogor gitu. Beliau itu ya masih kayaknya keturunan Prabu Siliwangi. Jadi nama aslinya Di sini. Ini nama aslinya kalau ke saya dikasih namanya itu Mama Eyang Mama Haji Masaikin Balung Tunggal ama Binama. Sejarah beliau ini selain dari keturunan Prabu Siliwangi, ada keturunan lainnya kan? Nggak ada Pak di sini mah. Berarti beliau menikah di sini punya anak keturunannya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Nggak ada. memang beliau sendiri Ya. untuk Cuman kemarin masih ada itu keluarganya gitu ya, bukan keturunan dia, keluarganya gitu. Kemarin di Tanjung Priok, sekarang udah meninggal, udah 2 tahun. jadi pertama ini makam tahu ada makam yang Balung Tunggal ini pertamanya dari Sepuh. sepuh. Ya, dari sepuh. Pungkur kan yang ngurus ini masih ini hutan belantara itu kakek gitu. Abi ini merawat ini turun menurun udah ke 7 turunan. 7 Udah ke 7, Pak. nah, terus ada peninggalan beliau nggak di sini? Ada. Ada peninggalannya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Masalah pakaian gitu Nggak apa? tahu tuh kalau dulu mah ya. Nggak ada ya? Nggak tahu kalau dulu mah. Gitu kan udah bertahun-tahun dia mah udah ke 7 gitu. Iya. Nah, terus biasanya ada diadakan hall. Ada. Tiap tahun pasti ada. Tanggal berapa biasanya? Bulan apa? Bulan Muharram tanggal 17 ya. Di hall-kannya di sini. Iya, iya. Nah, biasanya orang-orang yang datang yang hall itu dari mana aja? Orang datang. Ada yang dari luar negeri? Tangerang, dari Bekasi banyak. Luar negeri ada? Nggak ada loh kalau orang negeri mah. Inggris, nggak Jerman, ada. Saudi, nggak ada. Terus kalau rame untuk ziarah orang per minggu malam Malam Kliwon, Pak. malam Kliwon itu malam Jumat Ya, Kliwon apa ya, setiap Kliwon? Setiap Kliwon. Oh, setiap Kliwon. Jadi tidak tentu malam Jumat Kliwon aja. Jadi setiap di antara minggu ada yang Kliwon pasti Ya. banyak gitu. Banyak. Nah itu
seueur makom-makom nu paling ditu sareng ditu eta Kalau ini bersihkannya ya rencang-rencang nama. Kalau di sini kan nggak nama lagi. Nama lagi. upami paling ditu Itu sesepuh di sini juga. oh jadi anu ya nu ngurus eta nya Sesepuh juga. Nah, baik, dari pastinya kan beliau ini salah satu dari keturunan Prabu Siliwangi, ya, masih nyambung ke situ. Berarti mungkin dari sebelum zaman Belanda ya. Sebelum zaman Belanda. Iya. Ya barangkali itu. Seperti itu cerita dari orang-orang dulu kan ya. Iya. Nah, ada nggak yang pernah Habib bukan pernah dengar, jadi ada sedikit cerita katanya ada peninggalan air Oh, air. Air. Ada yang di bawah. disebutnya air telaga gitu. Oh, Apa ada di bawah itu. itu apa Pancuran, maksudnya? Nanti pancuran. mungkin penonton kita akan ke situ. Ya. Nah itu air itu apa maksudnya dari cerita itu Saiful kan Magom? itu katanya dia ngadain kan dulu mah di sini nggak ada air gitu, mandinya ke bawah gitu kan. Kalau dulu mah kalau abah di sini aja ya itu di gentong pak cai hujan gitu namanya, itu air kahuripan namanya. Di bawah pancuran 2 biji. Yang hidupkan air pancuran itu dari beliau. Iya. Masya Allah. karomah Karomahnya beliau ya. Jadi biasanya orang dulu pada mandi pada ke bawah itu jauh. Cuman beliau menghidupkan air agar mudah orang bisa Iya. ambil air. Iya. Nanti kita ke situ nanti Pak ya. Iya. Terus salian ti eta ya itu Pak carita Karomah. karomah anu sanesna. Kita. Nah sekarang pengalaman Bapak sendiri yang mengurusin Magom ini ada gak hasil keberkahannya? Alhamdulillah sih parah gitu. Ya seperti biar para penonton, para subscriber kan katanya menjarahi orang yang udah mati nggak ada manfaatnya. Nah ini salah satu mengurusi Magom Wali. Ada nggak keberkahannya? Ada pak keberkahannya ya kan. Di sini juga saya nggak kemana-mana ya, untuk makan mah alhamdulillah gitu lah. Oh, para penonton. Jadi nggak akan disia-siakan orang yang mengurusi Magom Wali. Beliau aja tidak kekurangan, untuk makannya aja tidak kekurangan. Inilah Magom karena dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk yang lain kita semua, untuk orang para peziarah. Ya mudah-mudahan yang datang-datang itu gimana ya, setiap penjuru yang datang ke sepuh ini supaya ya karomah anti kesepuhan mujid para wali hakikat kuasa, mudah-mudahan sini kabulkan. Amin. Masalah sehat dimudahkan tina rezekinya. Amin, amin, amin. Syariatna orang menemui sepuh hakikat akan kawasan. Benar. Mudah-mudahan. Sakitu. Tapi terakhir Walid ada tambahan? Untuk ya. Nah, tapi sedikit tambahan, apakah ada kejadian aneh kayak semacam kayak sesembah jarah ke Magom ini ya, kayak macam ada pisang, ada nggak ada di sini ya? Nah, ada pak. nyungguh gitu Paling bakar-bakar inilah. Ini doang berarti ya. Selain dari itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi tujuan memang ada niatnya untuk jarah minta Iya. keberkahan dari wali Allah Iya. dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ini ada nggak sekiranya peziarah yang datang itu menemui keanehan terus nyarios ka Bapak? Aya teu tah Pak? Sugan manggih naon gitu, manggih emas gitu. Yang penting mah ulah emas sakarat tuh. Atuh, ribu masalah di botol Selain dari karomahnya beliau nih, selain dari karomahnya beliau kan bisa apa namanya air kehidupan, kahuripan, Air kehidupan. hari kehidupan. Selain itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada lagi. Sugan air ke Kajayaan. kajayaan atau keasihan gitu. Aduh kata, ya gitu. Tapi ya di namanya air kahuripan lah. Nggak ada lagi berarti. Baik, alhamdulillah itu sedikit penjelasan daripada Saiful Magom. Ya, nama aslinya beliau adalah Pak Sukari. Pak Sukari. Bukan ini Saiful Magom. Oh, itu ayam Mama Haji Mbak Saikin Balung Tunggal Ama bin Ama. Itu nama aslinya beliau. Dan masih nama kami mah eta lengkapna. foto nih. Itu ngasih nama asli lengkapnya itu seperti itu. Ama bin Ama. Nah, terus baik sebelum kita menutupi, kita mau menemukan daripada karomahnya beliau yang
menghidupkan air agar masyarakat agar mudah untuk mengambil air tersebut. Terima kasih para penonton yang sudah menonton. Nah, kurang lebihnya jika ingin mujarah ke makam ini, yaitu jalan apa kalau orang mau datang ke jalan ini? Alamatnya Gunung Picung. Gunung Picung, jalan di Cibatok. di Cibatok. Ada Jadi di Gunung Picung, desa Gunung Picung, desa-desa Gunung Picung asli ieu gitu Kecamatan Pamijahan. Kecamatan Pemilihan Bogor. Dan yang jelasnya kalau orang mau tahu namanya jalannya Magom Amak Saikin. Di Jadi Cibatok bisa lewat sini Gunung Guner, di Gunung Guner masuk ke kanan bisa juga. bisa juga. Baik. Ya Cikampak. Oke. Sekarang kita mau lihat dari sini jauh nggak dari Magom air itu? Kurang lebih lah 100 meter, Pak. Nah, dekat berarti. Yuk. Cikahuripan. Ini airnya. Ini salah satu karomahnya beliau daripada Mbah Amak Saikin. Jadi kalau teman-teman mau ngambil keberkahannya, nah bisa umum. Dan ini air dari zaman beliau masih hidup sampai sekarang nggak habis-habis. Ente kan gitu tah. Mesti itu mesti pasti ka dia ya. Aing hang ka dia ya. Pasti. Mana ya? Oke, alhamdulillah kita udah sampai tempat daripada karomahnya beliau yang airnya ini tidak akan habis. Ada dua nih, ada dua, bukan satu. Di sini salah satu, namanya ini air kehidupan. Oh, airnya dingin. Insya Allah, yang mau ambil, mandi. Itu lagi sini nih. Mana itu lagi? Nah tuh, ya. Kalau ini agak kecil airnya, yang itu agak gede. Ke bawah tuh, suka ada ini batu ya. Oh, gitu. Itu 2 hari baru dikali. Biasanya orang kalau dia habis jarah
pasti di sini ambil air ya. Ambil air sambil mandi. Kalau pagi-pagi memang enaknya jalannya pagi, siang, sore, cuma agak malam ini. Kalau mandi mungkin panas tiris kayaknya ya. Baik, dah cukup. Alhamdulillah tadi udah kita membuka sedikit daripada sejarahnya wali, walaupun nggak begitu jelas untuk mukas daripada, bukan jelas ya, belum nggak banyak kita membuka daripada sejarah beliau. Yang pasti beliau salah satu adalah pejuang daripada agama Islam yang menyebarkan di daerah Gunung Puncuk ya, Picung, yang sehingga untuk warga sini alhamdulillah ditauhidkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan salah satu daripada manfaat untuk beliau semasa hidup sampai beliau tidak ada, beliau memberikan masyarakat air agar mereka lebih mudah untuk mencari air kehidupan, sehingga dinamakan air itu kahuripan, yang artinya air kehidupan, agar semua pada menikmatinya. Itu aja yang bisa Habib menyampaikan daripada sejarah para wali yang ada di Gunung ya, Gunung Picung. Gunung Picung dan di Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran buat kita agar kita makin cinta untuk menziarahi para walinya Allah dan eling dan selalu ingat bahwa tidak ada yang bisa mengambil daripada keselamatan dunia akhirat kecuali para wali-walinya Allah dan mengikuti daripada para walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang harus bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe dan di komen agar bisa menjadi pengalaman antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.